Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa al-Qur'an hakamah wa al-Qur'an imamah sadaqallahul azim. Hadirin saudaraku, di ibadah subuh pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah telah menghidupkan kita kembali pada pagi hari ini. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita patut syukuri, dan mudah-mudahan barang siapa yang bersyukur maka nikmat Allah akan diberikan semua bagi kepada hambanya di muka bumi ini. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunat-sunat beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ibadah subuh kali ini kami akan mengangkat tema yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Mudah-mudahan apa yang kami 13 ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di ibadah subuh ini bisa bermanfaat, karena tujuan Islam ini adalah saling mengingatkan di antara kita. Yang tidak mau diingatkan ya terserahlah, dipilih ya. Kami hanya sekedar mengingatkan karena kita ini hidup tidak lama di muka bumi ini, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah mengajak saudara-saudara kita, banyak-banyaklah mengingatkan saudara-saudara kita, karena tujuan Islam ini saling menyelamatkan di antara kita bagi yang mau diselamatkan. Kalau yang tidak mau ya habis kewajiban kita. Kita hanya sekedar mengingatkan, karena tujuan Islam ini adalah saling mengingatkan, saling menyelamati. Apa yang perlu kami sampaikan di ibadah subuh ini berkenaan topo dia hukum meremehkah jemelain dalam agama Islam. Maka ngerti ya kalau disampaikan. Menghina, meremehkan jemelain adalah tindakan zalim dan dosa. Jika kita masih meremehkan orang lain, maka pahala kebaikan kita ini akan hilang, dan dia mendapat pahala, namun kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar setelah Abu Dzar mencaci orang lain, mencaci jemelain dengan menyebut ibunya. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Dzar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau seorang yang di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Nah, kalau masih ada sifat jahiliyah, itulah yang menjolimi diri sendiri, nanti akan mendapat murkanya Allah. Maka oleh sebab itu jangan bersifat jahiliyah di tubuh kita ini, kalau nak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tatanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Tahu apa dia artinya ini?
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, arti jangan mencela dirimu sendiri, maksud di dalam ayat ini adalah mencela sesama kita. Karena orang-orang di samping kita itu setubuh dengan kita. Maka jangan mencela diri kita, berarti mencela diri sendiri. Kemudian kita menggelari panggilan jemaah yang buruk. Gelaran yang disukai oleh jemaah digelarkannya dengan kita. Dipanggilkannya dengan kita. Dengan panggilan-panggilan, ai cacak beriman, awak terti agama hanya dia terti, ngomong kajema kan, model itu. Sangka diumumkan cik terti, sangka disampaikan cik terti. Maka oleh sebab itu janganlah memanggil panggilan ai cacak beriman, cacak bertakwa, awak beragama, maka dia terti. Ini dia kena. Ayat ini sangat jelas, berarti kita merendahkan jemaah, berarti merendahkan diri sendiri. Kemudian Al-Hujurat ayat 13-nya nyambung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia. Sama manusia kita. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini jadi ayat ini supaya kita jangan merendahkan orang, karena jemaah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah jemaah yang paling bertakwa. Jadi jangan merendahkan jemaah. Ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Tapi dia wasiatnya, jangan sampai menghina dan merendahkan jemaah lain. Boleh jadi yang direndahkan, dihinakah, diremehkah lebih mulia dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merendahkan, jangan meremehkan. Lalu Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini berisi larangan melecehkan, meremehkan jemaah lain, dan sifat melecehkan dan merendahkan jemaah lain ini termasuk kategori sombong. Itu Rasulullah bersabda, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong namanya. Terti, amalah terti, tinggalkah. Hadirin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan jemaah lain adalah suatu yang diharamkah? Karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, orang jadi mulia di sisi Allah dengan ilmu dan takwanya. Jangan sampai jemaah lain diremehkan dan dipandang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila nasuzu fanasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dengan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui. Al-Mujadalah ayat 11. Maka jangan sekali meremehkan dengan ditinggikannya ilmu beberapa derajat dan bertakwa kepada Allah. Yang menyampaikan ini dengan ilmu, dengan takwa, mudah-mudahan inilah yang sebaik-baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada subuh ini kami saling mengingatkan, menyampaikan. Kalau mau diingatkan, kalau tidak mau ya sudah, ayat Allah turun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Ini saja ya baca aku sampaikan. Ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan kepada Allah manapun saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.